itu dijelaskan sama penyidiknya. Itu jam berapa? Kalau tertera di timestamp-nya 30 Agustus 00 sekian. Kalau actualnya berarti 29 Agustus 23 sekian. Nah, masalahnya itu yang tertulis di 02.43 titik sekian. Mm-mm. Ini kan enggak, ini waktu kan menunjukkan keberadaan orang, jangan ditambah-tambahi waktunya. Kalau tadi kosong kosong berarti kan nggak ada di sini yang kosong kosong. Iya nggak ada. Itu ini Master yang CCTV bengkel katanya settingannya salah jamnya. Kecepatan Oke, 1 jam. Kecepatan 1 jam. oke, kalau cepat 1 jam ini kan 02.42. Kalau Ya, kecepatan 1 jam berarti 01.42. ya. Tapi video yang di sini tidak dihadirkan video pas mobilnya datang, Mister. Oh, Frame mobil datang itu tidak ditunjukkan, Mister. Ini video berikutnya, Mister. Jadi mobil sudah ada, udah nyampe. Lalu kan mereka melakukan aktivitas tuh. ya, Nah, itu udah masuk ke video berikutnya, file video berikutnya. Sebenarnya satu video sebelum ini itu adalah video yang datang ke lokasi, Mister. oke, Ini sudah mau ngangkut-ngangkut nih, Mister. Udah memang lama, Mister. oke, Kalau nggak saya asumsikan satu file 1 jam, ya benar ini kan masuk jam 2, Mister. oke, nggak masalah. Artinya kalau ini sudah sebagai Bang Ji, alat bukti, artinya kan motong, izin motong sedikit. Terima kasih ya Bang Ji ya, Bang Ai, semuanya, Iya, Bang Ari, siapa Bang? Siapa Bang? Bang Ji. Siap, Apa istirahat Bang. dulu ya. Selamat, Terima selamat kasih istirahat banyak ya, ya Bang. semuanya yang ada di bawah, Ya, yang ada di Siap, atas. Bang. Assalamualaikum. ya, Bang. Waalaikumsalam Makasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Salam. ya Bang. Puspa, Puspa, info nontonnya di mana Pak? APK apa? On banget aku nggak tahu. Nomor HP, Nonton nomor apa HP. ini? Tunggu dulu, nomor HP nanti saya kasih. Aduh, aduh, aduh. Ini hal yang rahasia jangan ditanya ya teman-teman ya. Oke. Ini kalau mundur lagi waktunya tabrakan nih dengan yang rumah putih. Rumah putih. Betul, Mister. Iya. Kalau waktunya itu segitu nggak masalah, tapi beda urusan. Tapi kalau dimundurkan lagi waktunya, saya Iya, nggak saya nggak jamin ini pasti tabrakan ini ya. iya. Ya itulah Mr. G Ini yang kan saya bilang, itu nggak udah aduh, kalau ditarik ke belakang makin berantakan semuanya itu, CCTV semuanya Mr. G. Ya kalau karena kita nggak ada patokan lain ya kawan-kawan. Iya, jadi memang sengaja sama mereka dibuat seperti itu. Jadi kita ini jadi dikira mereka kita ini nggak teliti gitu Mr. G, dicari celahnya di situ. Nah, mungkin itu kan pengakuan dari pihak penyidik verbalisan itu yang menjelaskan bahwa itu jamnya itu lebih cepat 1 jam kan? mm-mm. Iya. Ini sekarang kita cerita yang sudah ada nih. Ya Bang Ayah. Iya, Ini kan cerita sudah ada. Kalau cerita yang ada ini, yang ini dijadikan dasar oleh hakim, hakim sendiri pun bingung loh ini. iya. Dan ini apa istilahnya? Jahatnya ya, saya udah ini aja lah, terang-terangan aja di sini. Jahatnya penyidik ini ketika menyodorkan ke lab forensik, karena dia hanya menyajikan filenya, maka narasi tadi, kelebihan 1 jam tadi, itu tidak tersampaikan ke puslapor. Jadi puslapor ini ketika nulis nih ya, di frame 0, mulai tanggal berapa, 30 Agustus, jam 02.42, itu as is yang tertulis di frame, Mister. Padahal itu kalau aktualnya adalah 01.42. Oh iya, ini kalau kelebihan 1 jam, biasanya ini setting itu, Mister. Apa sih namanya? Eh, apa itu? Day safe ya? Kan kalau di daerah subtropis, daerah apa? Ya, subtropis ya. Subtropis itu ada kelebihan 1 jam siangnya, Mister. Nah, biasanya itu ada one day safe ya. Apa istilahnya itu? Itu gara-gara settingnya di on. Hmm. Jadi dianggap itu jam subtropis. Jadi kelebihan siangnya 1 jam. Makanya itu kenapa ada geser 1 jam itu di situ, Mister. Ya, ini Maeda di sebelah lagi sibuk
gosipin Pak Tony. Kita nggak usah sibuk gosipin orang ya. Kita lihat ini fakta-fakta persidangan saja ya, Maidah ya. Kalau Maidah mau ke sana juga nggak apa-apa. Ya, Maidah ya. Di sini aja ya. Nih, tolong kirimkan juga deh. Ini aku miris-miris ini ngelihatnya nih Bang Ai. Coba Bang Ai nanti besok dipelajari dulu, nanti baru analisanya ya Bang Ai. Siap, ya. Nanti saya konfirmasi ulang, saya cek lagi, Mister. Tapi kalau saya nggak salah ingat itu, Mister, memang betul. Datang pertama itu 00 sekian, mobil itu datang ya. Saya ingat banget itu. Lalu saya kurangi 1 jam, dan itu juga pernah saya sampaikan di Komal Mister waktu itu. Jadi aslinya datang itu di 29 Agustus 23 sekian. Itu waktu itu coba nyocokin timeline tuh, Mister. Waktu yang kita bahas nyocokin timeline, lalu kemudian saya dikoreksi terkait ini kalau 29 sudah di itu kapan meninggalnya, karena di kepala saya meninggalnya 29, Mister, waktu itu. Ternyata kan dibilangin 28 gitu. Nah, itu waktu itu bahas itu, seingat saya. Iya. Oh, kalau 28 masuk akal, bilang gitu. Ya, oke. Kita kembali ke Bang Nelson. Nah, Bang Nelson. Mr. G. Kalau saya sih nggak perlu repot-repot, Mr. G ya. Ya. Itu sebenarnya scientific crime evidence itu sebenarnya udah diatur di pasal 56 terkait digital forensik tuh. Jadi penyidik digital forensik digunakan dalam hal penyidik melakukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan secara khusus. Ya, perlakuan secara khusus kan harus dilakukan oleh ahli digital forensik. Nggak boleh verbalisan mengambil distorsi kasih ke majelis hakim. Flash disk itu kan harus diuji kebenarannya apa. Ada potongan, ada nggak manipulasi data atau segimana, kan harus diuji. Jadi kalau menurut saya sih pasti ditolak. Itu pasal 56 jelas kok. Ada buktinya ini yang pasal 56 terkait digital forensik. Ya sama kayak kasusnya Jessica itu kan ahlinya hadir semua. Bahkan di pasal ahlinya Profoto, dia minta ke ahlinya dari jaksa, minta ini distorsinya untuk dibandingkan dengan yang ada di TV One, Metro TV dan segala macam, diperiksa itu semua. Jadi menurut saya kalau udah nggak ada ahlinya, ya kita nggak perlu repot-repot lah, udah pasti ditolak. Udah jelas ditolak itu. Iya, nggak usah. Karena si verbalisan itu kan udah jaksa udah bilang tuh di repliknya, dia sebagai saksi bukan ahli, ya udah jelas ditolak dong. Ahli laboratorium kan udah harus diuji di laboratorium digital forensik. Jaksa di repliknya bilang itu saksi, ya udah perlakuannya jadi bukan ahli loh, berarti saksi yang hanya menghadirkan bukti CCTV dan dia meyakini bahwa itu di toko itu mayat, ya udah berarti itu cuma saksi yang hanya bisa aja memberikan itu, nggak tahu disumpah atau nggak tahu. Kalau disumpah berarti kan dia tanggung jawabannya berat juga itu, karena sudah mendebak-debak itu mayat atau bukan, bahaya itu. Ya, Bang Nelson, pernah dengar cerita proses sita CCTV yang ada di Plaza Indonesia terkait kasus Jessica nggak? Sita belum mengikuti, tapi persidangan mungkin nanti kalau ketemu Bang Maksi ya bisa ditanyakan. Iya. Bang Nelson. Jadi saya waktu itu dapat cerita dari Bang Nelson begini, Bang Nelson, ini berhubungan dengan ini ya. Jadi di awal ketika kejadian ketika laporan kan itu kan sebenarnya udah meninggal dan dimakamkan ya. Karena kemudian sekian hari berikutnya baru ada laporan tuh. Nah, pas laporan itu muncul, kemudian Polsek ya, waktu itu Polsek Tanah Abang melakukan cita CCTV yang ada di Grand Indonesia. Nah, yang dilakukan oleh Polsek adalah bawa flash disk. Persis dengan apa yang dilakukan oleh Indramayu ini, Bang Nelson. Bahwa flash disk di copy. Habis itu filenya dibawa ke Puslapor, ditolak sama Puslapor. Akhirnya Puslapor menerjunkan orang mendismantle DVR dan CCTV-nya. Semuanya unit dibawa ke Puslapor. Tidak hanya hard disk-nya atau copy file aja, tapi unitnya. Karena proses digital forensik itu tidak boleh hanya level file system atau hanya, apalagi ini levelnya cuma file, ya kan?
Ya, file. Harus sampai level sistem. Itu Bang Nelson. Jadi Karena apa yang dilakukan di sini nih yang Indramayu ini persis ketika Polsek Tanah Abang melakukan pertama dan itu ditolak. Nah saya herannya ini kenapa diterima ya sama ini ya petugas forensik yang ini ya, yang bertugas ini ya. Harusnya ditolak juga itu. ya harusnya ditolak karena bukan belum diuji kan. Maksudnya yang saya tonton di Diuji, Jessica Bang itu kan, Nelson. iya yang saya Karena dikasih cuma file doang, itu integritinya nggak bisa dijamin. Karena integrity itu harus betul dari betul. level sistem, bukan hanya dari sekedar file. Begitu benar sebenarnya. Harusnya dia nolak karena dia nggak punya akses ke file sistemnya kan. Karena Iya, digital forensik itu harus punya akses ke sistemnya. iya berarti harus dicek juga di VR-nya itu kan, yang di CCTV itu. Betul. Lalu baru bisa di copy, di apa, di distorsi. Di cloning dulu. Distorsi itu yang dipegang itu kan harus ahli di digital forensik yang megang, Iya, nggak boleh betul. versi verbalisan. Jadi dia udah menguji di VR-nya, kemudian ini diambil, dipotong distorsinya, terus diserahkan, disampaikan di persidangan. Dan itulah yang kemarin itu si siapa tuh ahlinya dari Profoto, Risman Sianipar siapa tuh? Siapa namanya tuh? Rismon. Rismon Sianipar menguji kalau ternyata terbukti ada tampering. Nah, Tampering jangan itu dipercaya, katanya, Bang. oh itu nggak percaya ya. Nah, Nggak bisa. yang terpenting ini Bang, apa? Itu bisa diuji dan si ahli dari Profoto itu Ada dikasih. Ada keadilan ya. Iya, ada Iya, keadilan. keadilan dikasih. Jadi pasal itu 17 betul. Undang-Undang Betul. Advokat itu hak imunitas dari advokat itu bisa diberikan informasi CCTV dan segala macam. Jadi banyak orang yang bilang, oh kenapa sih Pak Tony ini nggak ngajuin bukti dan segala macam gitu. Sebenarnya ada pasal 17 itu, dia punya hak imunitas, cuma belum aja nanti pasti akan dilakukan lah. Ini harus dukungannya harus besar dari LBH dan segala macam. Pasal 17 itu kan hak imunitas, jadi berhak meminta segala informasi berkaitan dengan kepentingan kliennya. Itu Profoto udah lakukan kok di dalam persidangan kasus Jessica. Jadi diminta itu CCTV-nya itu apa bukti distorsinya yang sudah diuji oleh ahli digital forensik. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan bilang orang si Pak Tony juga nggak ngajuin bukti dan nggak bisa ngadirin CCTV-nya. Itu ada nanti bakal diminta itu, saya yakin. Pasal 17 Undang-Undang Advokat kan sudah ada hak imunitas bagi advokat untuk meminta segala dokumen informasi terkait untuk pembelaan kliennya. Itu hak imunitas. Selain pendapatnya itu tidak boleh diberikan. Kan jaksa kemarin bilang tadi repliknya bilang si ini fitnah, si PA-nya fitnah dan segala macam. Jangan salah, di Undang-Undang Advokat itu penasihat hukum punya hak imunitas, tidak bisa dipidana pendapat hukumnya. Itu nggak boleh itu jaksa itu menyampaikan bahwa nanti bakal ada tindak pidana ini bagi PH-nya itu. Yang saya dengar tadi di repliknya itu. Iya. Nggak boleh itu. Karena Undang-Undang Advokat sudah jelas hak imunitas bagi penasihat hukum. Dia bisa mengeluarkan pendapat hukumnya baik di luar persidangan, di dalam. Dia punya hak imunitas, nggak boleh kita menyalahkan dia, itu pendapatnya. Dia nggak bisa dipidana, itu ada nanti pasalnya. Nanti belum saya baca sih. Apalagi dalam rangka pembelaan. Nah betul, setuju. Bahkan yang tadi saya bilang, hak informasinya harus didapatkan. Segala apapun dokumennya untuk membela kepentingan klien itu didapatkan. Lihat Profoto itu. Kalau nggak dikasih sama Profoto, maksudnya dimomelin itu. Yang kemarin di jaksa, di kasusnya Mirna. Kalau si Polri-nya nggak ngasih bukti CCTV-nya, itu pasti dibentak-bentak itu. Kan didukung banyak gitu para advokat. Nanti pasti saya yakin nih Pak Tony nih. Ini kan nggak kelihatan, mungkin nanti dia, karena Pak Tony juga kelihatannya pengurus organisasi, saya yakin ke depannya dia akan meminta itu CCTV biar dibuka di persidangan. Nggak tahu nanti PK atau segala macam, pasti dia tahu sih hak imunitas advokat itu, tahu pasti, nggak mungkin. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, silakan ini Ari Porong. Itu disapa dulu tuh Burutno tuh. Selamat malam Kak Retno, menjelang subuh. Selamat malam So, Pak Ari. Selamat malam, Balik menjelang lagi subuh. ke sini.
Tadi ada perlu dulu. Waalaikumsalam. Izin bernarasi, Mr. Ji, boleh? Boleh 3 jam. Oh, 3 jam. Terima kasih. Disapa dulu tuh kawan-kawan tuh, ada Bang Panji di atas. Siap, siap. Selamat malam, Bang Panji, Bang Nelson, Bang Ai, Bang Kopi Pahit, Mbak Jelita, Bang Ari. Izin, Mister. Kalau jadi gini, di sini kita kan yang kita bahas kasus hukum ya, Mister ya. Bukan lagi Ririn mania. Ya, bukan lagi Ririn mania ya, Mister. Tadi saya mengikuti apa namanya? JPU yang mengatakan bahwa PH-nya itu harus belajar lagi. Cuma ya saya cuma senyum aja sih, apa ada narasi seperti itu dari JPU ya. Nah, iya kan begitu, harus banyak belajar. Jadi PH-nya di repliknya ada tuh, saya dengar ya. PH-nya harus banyak belajar. Ya saya cuma senyum aja sih. Jadi gini, Mister, seandainya ini mah narasi liar saya ya, hakim memutuskan secara sah dan meragukan dengan barang bukti misterius, ternyata Ririn diputus bebas misalnya, berarti kan selesailah sidang ya. Tapi sepertinya sih tidak mungkin, sepertinya gitu. Yang saya tunggu nanti part 2-nya, Mister. Kalau memang banding nanti kan bisa di situ, bisa fighternya bisa lebih kelihatan nanti. Segitu aja, Mister. Oke, oke. Teman-teman, kita ini mengatakan orang lain harus belajar lagi, itu artinya menganggap orang lain lebih rendah. Gitu ya. Tapi kalau saya menyimak dari fakta-fakta yang ada, justru tidak introspeksi diri. Ya, tidak introspeksi diri. Saya juga mengajaklah kepada teman-teman semuanya, jangan merendahkan orang lain. Lebih baik kita melihat fakta-fakta yang ada. Kalau kata-kata tadi, ya saya tidak tahu mengapa sampai mengeluarkan kata-kata itu. Seharusnya diintrospeksi diri. Sudah diingatkan bahwa namanya terkait dengan digital forensik itu harus ahlinya, tapi justru malah balik. Terkait dengan sidik jari, orang-orang yang memiliki kompetensi, yang tentu saja ya, kalau memang ahli ya ahli, kalau bukan ya jangan juga mengatakan yang bukan kewenangannya, begitu. Nah, itulah yang disampaikan oleh JPU, bahwa mengatakan pengacara harus belajar lagi. Sebenarnya boleh-boleh saja ngomong begitu kalau ini kasus itu sudah terang. Ini kasus kan memang abu-abu, kata Ari. Kalau abu-abu ya wajar kalau pengacara itu mempertanyakan hal itu. Ini memang benar abu-abu, begitu. Berarti itu kan ada diselipkan ungkapan rasa sakit hati, Mr. Z. Sama dengan perubahan kata-kata Prio yang membaca teks juga kan. Jadi Iya. disebutkan tuh rasa-rasa sakit hati mereka, Mr. Z. Justru ya itu yang kita sayangkan di situ ya, Mr. Z ya. Kok malah menyerang personal gitu loh. Sedangkan itu kan sebagian dari tugasnya advokat juga, Mr. Z. Untuk membela kliennya ya kan. Untuk mendapatkan hak hukumnya kan, Mr. Z. Benar apa kata Bang Nelson tadi, itu punya hak imunitas, itu punya hak imunitas semuanya. Jadi dia boleh menyuarakan terkait dengan pembelaan terhadap kliennya. Tapi mungkin ini Mr. Z ya, kalau yang saya agak sedikit kecewa sih tadi Mr. Z dengan ya mungkin rasa kekecewaan saya juga mungkin ini ya, ini hanya pendapat saya, mungkin juga menjadi
apa ya, ketidakpuasannya majelis hakim juga gitu loh. Sudah ini udah terakhir kalinya lah gitu ya. Dia dikecewakan Mister Z. Sama dengan saya gitu kan. Harapan saya kan, wah ahli hadir nih nggak apa-apa lah. Mau dibilang saya melanggar prosedur juga bagi hakim ya kan. Walaupun direplik dihadirkan lagi untuk barang bukti, tapi ternyata di PHP-in lagi Mister Z. Aduh. Iya, iya, harapan saya juga, harapan saya juga, harapan saya juga akan semakin terang, akan semakin terang. Tapi ternyata bukan semakin terang, semakin penuh tanda tanya. Oke, bagaimana Bang Panji, masih ada Bang Panji? Bagaimana menurut Bang Panji? Hadir. Hadir, bagaimana ini? Bukannya semakin terang tapi semakin abu-abu. Itu kembali lagi menjadikan diskusi kita semakin hari semakin cair dan semakin apa ya, penuh dengan tanda tanya lah. Kira-kira begitu Mr. Z. Kalau semakin cair dapat amplop berarti Bang Panji. Tradisional ya. Aduh. Jadi kemarin juga datang ke Pak Effendi masih tetap tradisional katanya gitu kan. Jadi memang orang yang nggak ini ya. Jadi korban yang dibodoh-bodohi orang pintar aja. Gimana nih pertanyaannya nih? Iya, kalau dengan hasil CCTV yang disampaikan tadi, justru ada CCTV yang bertentangan, tapi kan tidak dimunculkan. Sebagaimana yang disampaikan itu kan, kalau saya lihat dari CCTV aslinya itu kan, yang ditayangkan di sidang kemarin, itu tanggal 30 benar. Tapi kalau tanggal 30 itu kan bukan eksekusinya jadinya. Jadi nggak masuk runutan. Jadi sepotong-sepotong, melompat-melompat begitu Bang Panji. Ya berarti tidak sesuai dengan pengertian dari penyelidikan ya, upaya untuk melakukan ataupun mencari sesuatu agar terang sebuah peristiwa itu jadi jauh daripada itu ya. Iya, Heeh. itu makanya. Nah, sekarang kita melihat nih, begitu kita tahu bagaimana cara penyajiannya di sidang, makanya kita bersuara. Nah, Hmm. pada akhirnya itu benar juga itu yang disampaikan oleh pengacaranya itu bahwa apa yang disampaikan di persidangan karena itu bukan ahli, maka dia mempertanyakan kredibilitas daripada yang memberikan penjelasan di sidang. Malah dibilangin belajar lagi katanya. Dengar tadi kah? Hmm. Tapi kayaknya itu masih jaksa muda ya kayaknya Mr. Ji. Jadi memang semangatnya itu semangat untuk menyentil dari pihak terdakwa itu ya betul-betul ada gitu. Oh, kalau pengacaranya tua. Ya enggak, maksudnya ini kan jadi yang menangani ini nih tidak benar-benar senior gitu loh. Jadi kan mungkin apa ya, ada hal yang menyinggung itu kan, jadi ada dorongan untuk menjawab ketersinggungan tadi. Alih-alih harus fokus pada analisis yuridis untuk membaca membantah pembelaan daripada terdakwa Riri Rifanto ya ataupun Priyo Bagus Setiawan, tapi ya tadi diselipi oleh kalimat-kalimat yang memang terlalu tendensius ya, bahwa PH itu sepertinya ya tidak memahami KUHAP karena KUHAP-nya ada KUHAP yang baru. Mungkin angkatan lama katanya seperti itu, jadi KUHAP barunya perlu dipelajari
Kayak gitu kira-kira Mr. Ji. Tapi yang jelas adalah kita tuh masih belum lega ya hari ini ya untuk menyusun puzzle-puzzle yang ada nih dari mulai Betul. TV dan keterangan-keterangan yang lainnya. Sehingga ketika adanya putusan hakim yang menyebutkan mati ataupun seumur hidup, ya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ini karena masih ada banyak tanda tanya yang memang menjadi pertanyaan publik, pertanyaan masyarakat, pertanyaan yang ngamatin perjalanan kasus ini seperti yang tadi dibicarakan oleh Mr. Z tadi tuh, CCTV ya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita itu gimana ya? Jadi mungkin sudah kebiasaan daripada penyidik ya atau pihak kepolisian itu melakukan hal yang tadi tuh yang kurang profesional seperti minta CCTV itu di copy ya seperti datang ke warnet itu tidak membawa sealat-alatnya gitu kan untuk dilakukan digital forensik. Kemudian yang kedua inisiatif untuk mendatangkan ahli digital forensik itu justru hadir dari majelis hakim karena melihat bagaimana mungkin kan sudah ini nih yang lu sampai ini otentik nggak gitu kira-kira begitu kan CCTV-nya nih. Nah mungkin kalau AI mah terlalu jauh lah ya, yang jelas CCTV-nya nih otentik nggak, udah dioprek-oprek belum gitu loh. Nah kalau misalkan CCTV-nya ada 24 jam bahkan berhari-hari ya, mungkin 1 bulan sebelum tanggal 28 ataupun setelahnya kan masih ada tuh rekaman itu kan. Nah, jadi keutuhan itu ya juga ditagih oleh publik ya. Kira-kira jam krusialnya jam berapa nih? Ya sudah saja dari maghrib sampai jam 5 ataupun jam 6 pagi tadi kan. Nah, kalau potong-potong ya menurut saya tidak akan jadi masalah ketika potongan itu tuh mengarahkan pada peristiwa pentingnya. Nah, misalkan rekaman tiba-tiba ada mamang beca lewat kan nggak perlu kita tonton kan gitu. Tapi publik ya meminta keutuhan dari CCTV itu kan karena ada sesuatu hal yang perlu dibaca tuh dari sebelumnya dan sesudahnya gitu. Dari peristiwa yang ada yang kita lihat gitu kan. Nah, jadi ya memang nanti pada akhirnya putusan disampaikan itu ada aja gitu kan. Rasa penasaran publik yang belum terbaca sehingga akan selalu menjadi tanda tanya. Ini sebenarnya apa sih yang disembunyikan dan kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, reputasi dari aparat penegak hukum ya jelas. Misalnya saja tadi kalau asumsi saya ya, jika pembuktiannya yang disampaikan itu tidak benar-benar matang oleh pihak kepolisian, ya sama saja beban itu dipikul oleh jaksa untuk menyelamatkan reputasi dari pihak kepolisian kan gitu. Begitu Mr. Z. Baik. Ini ada Prof. Emran. Prof, kita lanjut lagi, Prof. Kita lanjut lagi. Ini makin kesini makin kesono nih, Prof. Gimana, Prof? Lanjut lagi, Prof. Iya, sorry tadi handphone saya mati tadi. Saya pikir saya lagi ngomong, tadi saya lihat handphone loh. Oh ini udah gelap, nggak tahu saya. Sorry Mr. Ji, makanya saya ini nih pakai handphone ini kan. Ya, Gimana Mr. Ji? ya tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan terkait dengan adanya pembuktian di antara pledoi dan replik. Sementara masih ada duplik. Jadi kesempatan kesempatan pengacara untuk membantah duplik itu kayaknya kurang nih waktunya, Prof. Iya, sebenarnya sih, tapi tetap aja artinya kan masih punya kesempatan juga untuk kemudian apalah kira-kira permintaan apa dari pihaknya Bang Tony ya. Itu sebenarnya. Cuman begini Mr. Ji, sebenarnya kalau kita lihat alat bukti ini kan semuanya kan kelihatan berantakan sekali ya. Iya, Bro. Ya baik dari formil maupun materialnya, apalagi substansinya. Sebenarnya yang pengen ditarget itu kan substansi dari CCTV itu kan. Cuman memang kelihatannya hakim itu menumbuhkan keraguan-raguan. Makanya dikasih lagi itu semacam ada waktu tertentu untuk kemudian bisa nggak. Sebenarnya itu. Tapi ketika dihadirkan pun tetap aja dalam bentuk seperti itu masalahnya Mr. Ji kan. Iya. Jadi sebenarnya dia lebih kepada kepentingan hakim. Kepentingannya itu lebih kepada kepentingan hakim. Karena hakim harus sampai pada amar putusannya nanti.
Hakimlah yang paling bertanggung jawab. Dia cuma tinggal 2 tahap lagi, ya segala sesuatunya kan akan diputus masalahnya. Itu sih Mr. G. Cuman ya itu ya, kita diskusi ke sana kemari ya, saya kira juga semua orang ahli apa namanya, saya nggak tahu kalau ada beberapa orang yang kemudian menganggap bahwa hukum acara ini sesuatu yang biasa aja, itu menjadi aneh. Menurut saya, tapi kalau misalkan mungkin tanya Bang Nelson lah, Bang Nelson bisa paham. Peta kalau yang namanya peradilan itu, apa terutama kaitannya dengan peradilan pidana, petanya itu ada pada apa? Hukum acara. Jadi kalau hukum acaranya dilanggar, berarti ya hukum materialnya nggak perlu lagi kita buktikan. Karena itu konsep kan, konsep beracara seperti itu. Contohnya kayak tadi, ketika yang namanya alat bukti itu harus memenuhi syarat. Syaratnya A, B, dan C, dia harus terpenuhi secara kumulatif. Kalau salah satunya ada, lalu satunya nggak ada, tetap aja dianggap bunyi. Alat bukti seperti itu alat bukti yang bersifat ignore, tertolak dia. Jadi konsekuensinya hakim kemudian mengesampingkan alat bukti seperti itu. Sementara alat bukti yang memang alat bukti yang scientific approach ini kan alat bukti yang bersifat primary evidence masalahnya Mr. J. Itu pun yang kemudian dikemukakan oleh JPU ketika ditanyakan oleh hakim kemarin. Ini CCTV ini kan merupakan CCTV yang bersifat primer kan? Iya, dikatakan iya. Yang primer aja sudah begini, apalagi yang lain-lainnya. Tadi saya juga sempat lihat juga di VT salah satu orang. Salah satu orang itu, salah satu siapa ya, saya lupa, ada VT yang oh Mr. G kalau nggak salah ya dalam video itu ya, Mr. G tadi. Itu kan disampaikan begini, oleh si JP itu disampaikan begini. Adanya persesuaian antara keterangan keterangan Prio ini dengan keterangan saksi lainnya. Lalu kemudian JPU itu merefer pada pasal 237. Kendati pun si Prio ketika memberikan dakwaan, ketika memberikan kesaksian terhadap dakwaannya si Ririn, dia nggak dibawa sumpah, tapi diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi yang lain. Masalahnya saksi lain itu kan sebenarnya saksi yang bukan bersifat dia bersifat direct, tapi dia bersifat indirect, sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali, ya kan? Saksi 28 orang itu, kalau dia bersesuaian itu saksi yang bersifat eyewitness, Mr. Z. Eyewitness. Saksi yang memang eyewitness, dia jadi testimoninya itu testimoni yang bersifat auditu, langsung dia yang melihat langsung. Baru kemudian saksi yang tidak dibawa sumpah ini memperkuat saksi yang dibawa sumpah. Jadi saksi yang itu, jadi keterangan Ririn itu sebenarnya kalau kita bikin persesuaian dengan saksi yang lainnya itu, saksi yang lainnya ini kan saksi yang di hotel apa dan sebagainya kan ya itu saksi yang bersifat indirect. Indirect. Jadi argumentasi itu sebenarnya nggak kuat. Makanya disebutkan kalau misalkan di situ pasal 237 itu artinya saksi yang dibawa sumpah, tapi sebenarnya dalam konteks seperti itu saksi yang memang saksi langsung, saksi yang melihat langsung perkara itu. Saksi langsung di sini ya cuman si Prio itu sendiri, ya kan? Tapi keterangan dia sendiri kalau kita kontekskan pada 237 kan rapuh juga ujung-ujungnya penilaian hakim kan terjadi inkonsistensi. Terjadi inkonsistensi. Makanya saya berpikirnya memang hakim memang sengaja memberikan ruang untuk kemudian kira-kira masih bisa nggak ini dibuktikan, karena apapun putusannya tetap aja akan ada perdebatan, pasti akan ada perdebatan. Memang hakim ini menjadi sangat sulit tuh begini. Kalau dia putuskan, katakanlah dia putuskan dua-duanya bersalah, dua-duanya terbukti bersalah. Kalau si Prio, saya sih ya otomatis dia udah, kalau dia tuh udah jelas-jelas pasti kena dia. Mengakui, dan memang ada orang mati, pasti ada pelakunya kan, itu. Tapi kalau si Ririn, ya bagaimana caranya kita mau jerat dia dengan 459 atau 458 dengan alat bukti seperti ini? Boleh ya, alat bukti yang berantakan seperti ini. Jadi memang itu Mr. G, ada dua hal ya, alat bukti itu bukan cuma sah, tapi alat bukti yang sah itu juga harus signifikan. Signifikan itu kaitannya dengan apa? Perbuatan materialnya. Tapi kalau sah itu berarti due process of law-nya. Cara memperoleh alat bukti, cara menyajikan alat bukti, validitas alat bukti, otentitas alat bukti. Itu kaitannya dengan
dua syarat yang sudah ditentukan di Undang-Undang ITE itu. Sebenarnya dari kedua elemen ini sebenarnya kedua-duanya itu sejauh ini memang mendekati juga enggak sebenarnya. Menjauh iya. Itu sih Mr. Ji. Baik, Prof. Itu dengan tadi yang saya sudah bacakan bahwa ada 4 flash disk. Kalau 4 flash disk ini kemudian dilakukan penelitian, artinya 4 flash disk ini sudah bukan aslinya ya, Prof. Bagaimana menurut KUHP, Prof? Itu mungkin nanti itu yang biasa dijelaskan sama Bang Ai kan. Saya kira kalau Bang Ai jelaskan itu detail sekali tuh kelihatannya tuh. Dan memang begini, memang kendati pun dia diambil, itu yang diserahkan kemarin itu bisa dia dalam bentuk bisa dalam bentuk cloningan ataukah mungkin dia dalam bentuk copy. Nah, saya tadinya berpikir itu dalam bentuk cloningan, tapi Bang Ai bilang bisa juga dalam bentuk copy, iya. Cuman masalahnya begini, yang cloningan atau yang copy itu Prof. ketika nanti izin ya. Bukan boleh, Prof, sebenarnya, Bos. Yang terjadi sekarang adalah kopi yang dikirimkan, Bu. Tapi kalau merujuk ke cerita Bang Maksi pas waktu kasus Jessica ya, Prof, itu yang awal kan yang ngambil Polsek ya, Prof. Polsek Tanah Abang yang ngambil tuh. Itu kopi, Prof. Ditolak, Prof, sama Puslapor. Akhirnya Puslapor turun, ngambil sistemnya, Prof. Jadi unitnya dibawa sama Puslapor. Iya, Yang iya. melakukan cloningnya Puslapor. Berarti kan dia tunduk pada proses yang memang ditentukan oleh peraturan Kapolri itu ya. Ya. Tapi kalau ini kan enggak nih. Katakanlah kemarin itu yang dihadirkan adalah yang cloningan. Ataukah mungkin yang kemarin itu apa namanya? Memang yang dihadirkan itu apa Bang kemarin tuh? Kopian. Apa cloningan Bang? Yang ini bukan file yang dikirim. Flash disk isinya file video, hanya sebagian, bukan keseluruhan. Distorsi. Berarti kan artinya validitasnya nggak bisa dipastikan kan? Nggak bisa dipastikan. Jadi Iya. harusnya yang asli itu kan sudah ada berita acara pembungkusannya tuh Mr. Ji. Jadi kalau misalkan ada keraguan-raguan kaitannya dengan yang sudah di cloning ini, maka yang aslinya itu dihadirkan sebagai pembanding. Itu sebenarnya. Cuman kan temponya kan artinya tempusnya kan udah jauh banget ya, Bang Ai ya. Jadi sangat mungkin sudah terhapus ya. Kemarin kan begitu ya, kira-kira. Ya kan? Ini sepertinya file yang sudah di-copy kapan lalu, Prof. Kemudian dikirim, yang udah ditampilkan juga di pengadilan, kemudian baru dikirim. Itu pun cuma 3 file, Prof, yang diuji sama Puslapor. Dari sekian ratus file yang ada ya. Nah, itu apalagi yang begitu. Di cloning, di copy dan di copy lagi kan. Copy lagi yang begitu-begitu tuh yang jadi Nggak ada masalah clone karena rasanya memang ini, Prof. Cuman copy semua nih. kopian Iya, semua, dari apalagi file. kopian semua. Iya, copy semua ini, nggak ada cloningannya. Saya sih sebenarnya begini, apapunlah dapatnya, mau cloningan, mau copy, tapi hasilnya tuh signifikan gitu loh. Hasilnya pun tidak signifikan, begitu Bang Ai. Iya. Itu tadi proses yang dilakukan cuman menguji asli apa enggak aja. Seakan-akan pengen butuh stempel aja Mr. Z. Seperti Prio ketika kemarin bilang, oh ada palu di parit, akhirnya ditunjukin palunya. Jadi kayak mau nyetempel Prio jujur. Nah ini sama nih, video ini mau distempel, ini video asli. Padahal kita nggak butuh aslinya, kita butuh kontennya. Iya, isinya apa? Cuman Ya. Bang Ai, seingat saya dulu Bang Ai, waktu kasusnya Jessica itu yang menjadi perdebatan sengit itu tuh adalah pada CCTV itu. Maka waktu itu begini, yang berulang kali dikemukakan oleh oleh Bang Oto itu adalah apa? Kaitannya dengan dia butuh adanya originalitas dari CCTV-nya. Nah, waktu itu pengen dihadirkan, tapi menurut penyidik waktu itu hilang atau bagaimana lah katakanlah begitu. Makanya perdebatannya itu kaitannya dengan itu. Tangan yang agak panjang dan sebagainya itu loh Bang Ai. Seingat saya begitu. Jadi kalau nggak salah ya, saya coba ingat-ingat udah cukup lama masalahnya nih, Prof. Seingat saya begini, Prof. Jadi yang dilakukan kan waktu itu ketua Puslap ketua kelompok kerja yang di satuan yang lapor yang mengerjakan CCTV-nya Jessica itu yang dari Grand Indonesia itu kan Pak Nuh ya.
Pak Nuh Al-Azhar kalau nggak salah namanya. Iya, iya. Itu kalau nggak salah, itu beliau yang beliau lakukan itu melakukan enhancement. Ya setelah segel diambil sistemnya, kemudian di cloning di puslapor, hasil cloningnya kemudian diekstraksi kemudian dilakukan enhancement. Karena waktu itu kalau nggak salah penjelasan di muka hakim ya, kenapa butuh butuh enhancement karena satu, videonya itu resolusinya masih HD 720p, maka beliau mau melakukan upscaling untuk jadi 1080p atau Full HD. Itu kalau nggak salah ya poin pertama yang dilakukan. Setelah itu baru dilakukan analisa videonya frame by frame. Nah, ditemukan tadi ada dugaan kan waktu itu ya, dugaan ini tangan masuk gitu, kira-kira gitu. Nah, itu yang akhirnya dibantah sama Rismon. Tapi Rismon sayangnya waktu itu di awal-awal, karena mungkin nggak dapat ya awalnya ya, itu dia nganalisa dari YouTube. Jadi ketika Pak Nur Al-Azhar presentasi, kan ditampilkan ke TV ya waktu itu kan, ke layar LCD kan. Nah, itu disyuting sama TV One kalau nggak salah waktu itu. Nah, hasil syutingannya TV One itu yang diambil sama Rismon, dianalisa Rismon menggunakan digital forensik itu yang dalam definisi kepalanya dia yang salah. Itu Benar, benar, yang benar. bikin Iya, geger benar. waktu Dia itu. ngambil dari situ. Nah, setelah itu baru Iya, iya. dapat, karena kan butuh nyari kan, ya kayak gitu kan. Kalau nggak salah nih, kalau lihat prosedurnya ini, itu masih pakai CD, Prof. Sampai sekarang nih, Prof. Iya. Ini tua banget, Prof. Padahal dulu saya waktu kerja di perusahaan Amerika, itu ada storage yang read only. Jadi read once, read many. Jadi hanya bisa ditulis sekali, tidak akan berubah, tapi bisa dibaca berkali-kali. Itu kayak CD-ROM dulu, Prof. Tahu kan? CD-ROM kan sekali tulis. Nah, apa yang dilakukan polisi sampai sekarang ini dari laporan ini ya, terakhir segel yang mereka lakukan itu adalah ditulis ke CD-ROM, Prof. Supaya nggak bisa ditulis lagi. Bisa dipahami nggak, Prof? Bisa. Ya, ini tua banget, Prof. Padahal tahun 2000 berapa ya? 2009, 2010 udah ada teknologi selain ini yang lebih fleksibel. Storage yang read one, read many. Iya sih ya. Dan kantor saya punya waktu itu. Tapi perusahaan Amerika ya punya saya. Gitu, Prof. Iya. Jadi itu sebenarnya kalau balik ke itu tadi tuh yang ditanyakan sama Mister C, sebenarnya gini Mister C. Memang dia agak si malakama juga nanti nih. Kata hakim ini seolah-olah kayak si malakama. Di satu sisi, kalau misalkan dia putuskan, katakanlah ini diputus dua orang itu bersalah. Nah, berarti kan koreksinya kan publik kemudian mempertanyakan apa alat bukti yang kemudian digunakan oleh hakim untuk memutus bersalah si Ririn. Kalau didasarkan pada alat bukti yang ada. Gitu ya Bang Nelson ya. Nah, yang kedua, katakanlah kalau dia putus begini, dia putus si Ririn bebas. Ya, diputus bebas. Katakanlah diputus free spark. Lalu si siapa namanya? Si Prio ini diputus bersalah. Nah, itu kan seolah-olah menampar mukanya penyidik dan JPU. Iya kan? Dan akan memunculkan spekulasi yang lebih besar lagi. Problemnya lebih besar. Jadi kemudian memang hari ini hakim itu tersandra. Kelihatannya dia tersandra. Artinya begini, kita sih memang kalau apapun pada akhirnya nanti endingnya itu dia harus benar-benar memutus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Harusnya kan begitu kan? Harusnya kan begitu. Tapi dalam beberapa putusan kita juga bisa lihat lah ya, apa sebenarnya yang terjadi kan. Kita pada akhirnya berharap jangan sampai ya putusan ini juga sama dengan putusan-putusan yang lain. Kayak kemarin lah kasus PK-nya Vina itu kan. PK-nya si kasus Vina ya. Ya kan? Alat bukti itu kan sebenarnya signifikan banget tuh untuk kemudian membantah putusan kemarin itu kan, tuntutan. Alat bukti yang ada percakapan yang diekstraksi itu ya, Bang Ay. Iya, yang celebrate tuh. Celebrate itu.
itu kan benar-benar signifikan. Tapi kemudian ya artinya hakim menolak juga kan, hakim tidak mengabulkan. Karena ada pertimbangan Ya, lain. karena ternyata celebrate-nya ada di dakwaan, Prof. Hmm. Celebrate itu Padahal ada di dakwaan, selebriti ada tapi di tidak pernah dakwaan. dibacakan. Tidak pernah Waktu di, ya, sidang tidak pernah disajikan. hmm, karena tidak pernah Itu dianggap disajikan di, belum pernah ada persidangannya. lah ya. Iya, tidak ada penyajiannya, tetapi di dakwaan ada. Nah, itu dianggap sudah bagi apa, hakim MPK ya. Hakim PK menganggap bahwa itu sudah jadi bagian dari pertimbangan hakim sebelumnya. Hmm. Bukan novum. Itu sebenarnya alasan penolakannya itu sebenarnya. Novum, bukan Oh. novum. Padahal Buktinya Prof. kalau Betul kita itu ikut, novum. Bagi ya, hakim enggak. kalau saya ngelihatnya, kalau saya berpikirnya itu novum sebenarnya. Novum. Kenapa sampai dibilang novum? Karena nggak pernah dibunyikan di persidangan kan. Kendati pun dia masuk ke dalam berkas, tapi artinya dia nggak pernah dipresentasikan gitu loh Bang Ai. Konsekuensinya alat bukti disebut alat bukti kalau misalkan sudah tersaji di persidangan. Nah itu. Ya cuman Itu itulah kan ya. kalau nggak salah dulu hakimnya emang bunyi begitu, Prof. Dibilang itu sudah ada di berkas, berarti sudah pernah apa istilahnya, masuk dalam pertimbangan sidang sebelumnya. Kalau nggak salah itu isi bunyinya, makanya begitu, aduh, beda tafsir ternyata. Artinya dianggap sudah pernah diperiksa lah ya, gitu ya. Iya, iya. Ya itulah. Begitu sih Mr. Ji, lanjut Mr. Ji. Bang Baik. Nelson mungkin bisa lanjutin, Bang Ari, Bang Kopi, Bang itu. Bang Kak Nelson, Yuli ya. Kak siapa namanya? Mau ini nanya sama Prof nih. silakan, Hasil silakan. Iya, nanti saya mau lihat hasil putusan nanti ke depannya. Saya mau tanya ke Prof. Ada namanya teori yang beyond reasonable doubt itu ya. Apa? Ya, asas prodeo apa? Beyond reasonable doubt itu melampaui keraguan ya dari majelis hakim. Nanti Iya. misalkan Proneo. pertimbangan hakim ya. Kita pertimbangan hakimnya nanti bunyinya misalnya gini, bahwa si saksi Ririn dan bahwa si Ririn dan Prio serta Almarhum Budi datang ke TKP 2 kan, toko. Kemudian yang majelis hakim nanti bunyinya nanti akan menyatakan bahwa ada nggak itu mayat atau bukan. Berarti kan dia harus memastikan kan, maksudnya apa yang setelah keluar dari toko, Ririn dan Prio itu keluar dari toko membawa yang katanya seolah-olah mayat. Kalau menurut si Verbalisa nama Prio itu kan bilang mayat itu. Nah nanti kan hakim itu harus memastikan, nggak boleh kosong gitu, maksudnya harus benar itu apa isinya, itu kan mestinya pasti gitu kan, nggak boleh ragu gitu. Nanti kalau nanti bunyi pertimbangannya gitu kan. Kalau menurut Prof gimana tuh Prof? Iya. Jadi sebenarnya ada dua. Satu itu indubio pro reo, satu indubio pro lege fori namanya. Cuman memang kemarin itu saya batasin aja pada indubio pro reo karena memang dia relate dengan perkara ini. Kalau lege fori itu bisa lah nanti kita jelaskan lagi lah artinya waktu itu lah. Jadi begini. Sebenarnya iya sih. Jadi begini. Memang ada pertanyaan begini, apa namanya, sesuatu yang dibungkus itu kan berarti ada dua versi ya. Satu versinya itu versi bahwa itu adalah mayat, sementara versi lainnya itu adalah Beras. beras. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Kan nggak mungkin kita bisa langsung ngintip itu beras apa mayat karena kan dibungkus. Nah, dibungkus. Jadi sifatnya itu memang ini seolah-olah sengaja diskenariokan bahwa apa yang dituturkan oleh si Prio itu adalah sesuatu yang benar. Nah, lalu kemudian dihubungkan dengan adanya apa? Sidik jari diperkuat dengan adanya sidik jari itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat benar-benar, kalau kita pengen tembus yang namanya apa yang ada di dalam karung itu atau dalam terpal itu ya memang nggak bisa sebenarnya sih. Mungkin Bang Ai gimana tuh, Mai, ada nggak kira-kira ada teknologi yang bisa itu nggak, kira-kira yang ngintip sampai ke dalam gitu, yang bisa sampai transparan gitu? Sampai hari ini, Bro, kalau pakai yang kamera yang ada sih enggak, Bro. Kan itu biasanya pakai kayak apa sih namanya?
rongsen gitu kan, X-ray baru bisa. Jadi sebenarnya itu sifatnya itu dia asumsi, tapi asumsi itu diperkuat dengan ada apa? Adanya keterangan saksinya Priyo dan adanya alat bukti sidik jari itu inafis sebenarnya. Cuman kan yang menjadi problematik ini kesaksian Priyo itu benar-benar iya kan? Nah, ini kan dipertanyakan juga kan? Dan memang ya, sidik jari itu benar-benar sesuatu yang benar-benar ada di sana atau diada-adain kan begitu kan menjadi diskusi publik kan itu kan? Iya. Itu yang sebenarnya yang menjadi diskusinya. Karena apalagi kemarin tuh yang menurut Bang Panji ya, tuh bukan Bang Panji yang dibikin nama LBH itu kan, artinya itu sengaja dikaburkan. Itu sengaja dikaburkan dan sebagainya. Biar kita nggak bisa untuk kemudian melihat secara langsung ke sana, kita hanya bisa membaca dalam konteks indikasi aja, seolah-olah gitu, seolah-olah. Terkesan, memang memberikan kesan seperti itu. Dan kesan itu diharapkan bersesuaian dengan apa kedua alat bukti yang sudah didesain tadi. Itu kan yang seolah-olah disampaikan di dalam oleh LBH itu ya. Itu sih Mr. Ji. Iya. Bang Nelson, boleh kira-kira tuh Bang Nelson. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Ya itu menarik sih. Menurut saya hakim itu kan harus pasti kan, nggak bisa menebak-nebak itu isinya apa. Jadi ketika dia bilang menimbang bahwa itu ada mayat, itu kan harus benar-benar dia yakin banget itu. Jadi kalau keterangan Priyo saja hanya yang diandalkan keterangan Priyo dan keterangan inafis itu saya rasa hakim punya harus ada keluar dari ininya lah, maksudnya benar-benar memastikan bahwa itu benar-benar mayat yang dibawa, karena yang tadi apa yang dibilang kalau enggak ragu-ragu nanti harus menguntungkan terdakwa, karena kan jaksa ini kan bilang bukan rekayasa, tapi pledenya si Ririn kan bilang ini rekayasa yang TKP 2 itu. Kalau menurut saya daripada hakimnya ragu-ragu, ya mendingan gak usah membuktikan yang TKP 2 gitu. Kan harus bisa membuktikan itu mayat atau bukan. Ya. Apalagi kalau sejauh ini Mr. Ji, kira-kira kalau alat bukti yang lain itu kan sebenarnya susah lah ya untuk kemudian membuktikan Nggak connect. dakwaannya si nggak connect. Jadi coba dipaksakan dengan alat bukti yang kedua ini. Iya Bang Nelson ya, Bang Ay ya. Betul, Prof, itu, Prof. Nggak connect memang. Connect. Nggak connect. Gitu. Ya, saya izin saya gambarkan ini kalau tuntutan jaksa ini. Tuntutan jaksa ini berdasarkan keterangan Priyo. Jaksa ini mempercayai Priyo, begitu ceritanya. Kemudian dikaitkan dengan sidik jari. Dengan keterangan Priyo, kemudian sidik jarinya Ririn. Priyo pun mengatakan bahwa pelakunya Ririn. Ya Ririn bingung mau jawab apa ini, karena Priyo yang temannya sudah mengaku bahwa itu pelakunya Ririn, sementara Ririn didukung dengan adanya sidik jari yang dipercayai oleh jaksa, tetapi alat bukti terkait palu, CCTV, cangkul, ember, darah, itu tidak mengarah. Jadi cuman ini aja dasar pijakannya jaksa, ya percaya aja ke Priyo dengan adanya sidik jari yang ada di obat nyamuk. Sementara sidik jari yang ada di obat nyamuk itu temannya sidik jari juga banyak tapi nggak diungkapkan. Temannya sidik jari banyak tapi nggak diungkapkan. Begitulah kira-kira Prof. Jadi indubio pro reo, saya kira ya hakim juga akan mempertimbangkan itu, Prof. Iya, saya juga berpikir begitu Mr. Ji. Ya. Sangat mungkin hakim akan mempertimbangkan itu. Cuman begini, kalau kita sampai ke sini itu nanti ada yang bilang begini, nggak boleh begitu, kan kita nggak punya legal standing ya. Yang punya legal standing itu kan PH, hakim, PH, JPU gitu. Inilah yang kadang-kadang, menurut saya sih kadang-kadang aneh juga orang-orang ada yang ngomong gini, itu praktisi loh ngomong gitu loh.
Enggak. praktisi. Kalau saya kan mendasari ini, Prof. Mendasari pasal 244 ini, Prof. Saya ulang-ulang Iya. terus ini. Ayat 1. Maksudnya gini, Silakan, maksudnya Prof. gini, kita artinya kalau publik ini nggak boleh, artinya nggak boleh menyimpulkan. Ya, karena apa? Pertimbangannya itu, kita, apa namanya, publik kita ini kita nggak punya legal standing katanya. Oh. Itulah legal standing itu kita bicara kalau kita di persidangan, Mr. G. Iya. Terus mereka bebas gitu ya, Prof ya? Iya, wah, itu kalau kita di persidangan baru ditanya legal standing. Tapi kalau yang begini-gini nggak ada legal standing, ini diskusi publik, kita boleh hakim boleh bersidang, kita udah sampai pada kesimpulan itu biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang melanggar, katakanlah begitu. Apalagi ini apa, tindak pidana umum disidangkan di peradilan umum terbuka untuk umum. Publik itu punya hak melakukan anotasi. Dia bisa menotasi. Konsekuensi dari anotasi itu apa? Ketika semua proses sidang itu kan kita lakukan eksaminasi semuanya itu, iya kan? Eksaminasi Ya. publik nih kaitannya dengan alat bukti apa dan semuanya. Kita koreksi nih, kita lihat segala sesuatunya. Itu hak publik. Cuman apapun yang publik sampaikan kan tidak mengikat. Tidak mengikat. Terkecuali dia mengikat kalau misalkan apa? Ya kalau kita ini PH-nya atau kita JPU atau kita hakim gitu loh. Itu barulah kita bicara legal standing. Tapi kalau diskusi di publik, di luar itu nggak butuh legal standing. Siapapun bolehlah bicara. Yang kedua begini, masih ditanya kaitannya dengan alibi, pembuktian atas alibi. Pembuktian atas alibi, lah bagaimana itu orang mau membuktikan alibi si Ririn itu? Sementara alat buktinya semuanya dikuasai oleh JPU. Ya kan? Ya kan? Alibinya si Ririn itu ada pada handphone. Iya, handphone. Nah, itu ada pada handphone. Sementara prinsip alat bukti itu kan dia harus transparan dan akuntabel. Ya. Harus Handphonenya terbuka. dimunculkan. Handphonenya termunculkan. Tapi masih dibilang, Ririn harus bisa membuktikan alibinya. Berarti bagaimana sih kadang-kadang. Ya begitu-begitulah. Nah itu Prof, makanya Prof yang bikin saya itu sedikit apa ya Prof ya, bingung gitu Prof. Terus terang aja Prof, saya Prof. Sama saya lebih sedih lagi kalau apabila ada beberapa advokat ya Prof, bahkan senior, mereka bilang CCTV itu hakim oke, misalkan ditolak. Tapi kan isi videonya dalam CCTV itu hakim bisa gitu kan mengambil kesimpulan dari situ gitu. Kalau menurut saya pribadi Prof, saya sedihnya apa Prof? Kalau dengan cara seperti itu sangat-sangat tidak adil Prof. Kenapa tidak adilnya? Ya itu tadi, sebagian orang juga bilang, ayo Ririn, mana siapkan, hadirkan barang bukti pembanding. Loh, barang bukti pembanding yang kayak mana? Barang bukti CCTV segala macam handphone kan sudah di tangan penyidik. Terus pengacara suruh nyari apa? Nyari kartu BPJS, dibantah. Hasil kerjanya itu Mr. G. Hasil kerjanya Pak Tony itu dibantah. Mobil Pajero dibantah. Sampai Mr. G, itu hasil pengadilan yang hanya untuk mempermudah proses perceraian Aman Yani bahwa hilang itu diakui sama mereka. Kan itu lebih lucu lagi buat saya gitu loh. Dengan barang bukti yang sudah ada di penyidik semua. Nah, ini Pak Tony suruh nyari barang bukti yang seperti apa lagi? Sedangkan barang bukti yang sudah mereka pegang tidak dikeluarkan dengan transparan, masih dipilah-pilih. Ini yang kadang-kadang bikin saya sedih juga Mr. G. Kalau caranya seperti ini, peradilannya seperti ini, terus terang Mr. G, tidak ada bedanya, tidak ada perubahannya Mr. G. Sangat-sangat tidak adil menurut saya Mr. G. Terima kasih Mr. G. Baik, saya melihat begini, Pak. Kalau ada Izin. data, Saya tambah gini. ya.
si jadi si siapa namanya, si Ririn itu seolah-olah dibilang gini, udah kalau gitu kamu hadirkan Ahmad Yani. Dia dalam kondisi begitu disuruh hadirkan Ahmad Yani. Tapi sedangkan mereka tidak mempercayai perkataan Ririn, Prof. Maksudnya suruh menghadirkan apa? Si Ririn itu suruh menghadirkan Ahmad Yani untuk sebagai alat bukti untuk membuktikan alibinya. Itu kan sesuatu yang gila, nah gitu loh. Itu logika gila namanya. Orang gila pun gak akan. Ya kan begitu kira-kira ya kan. Parah. Padahal kalau misalkan kita cukup rasional, apapun yang disampaikan oleh Ririn itu kan sebenarnya itu bisa kita tracking di handphone. Artinya kalau misalkan percakapan itu benar-benar katakanlah nih ditemukan ataukah memang itu sudah dilakukan apa namanya digital forensik, dia tunduk pada proses yang sesungguhnya. Lalu kemudian tidak ditemukan apa yang disampaikan oleh alibinya si Ririn itu, berarti alibi si Ririn itu terbantahkan kan begitu kan? Iya. Sementara itu kartunya aja itu nggak ada di sana Pak. Kartunya bahkan udah dibuang. Baru yang parahnya lagi tuh apa aplikasi WA-nya itu pun sudah di lockout. Udah di lockout. Prof, kartunya Dan Ririn yang itu ada digunakan itu, Prof. Ada yang menggunakan tuh oknum, Prof. Nomornya Ririn. nah itu kan alibi ajaib kan. Itu sebenarnya padahal Ririn itu seolah-olah dia bilang gini, dia sebenarnya apapun yang disampaikan si Ririn itu dia bilang saya komunikasi dengan handphone, saya telepon, saya ono ini, semua ditujukan kepada handphone. Seolah-olah dia bilang alibi saya itu ada di handphone, kan begitu kan? Nah, Silahkan buka artinya ya. itu handphone tuh. Nah, cuman ya mungkin yang dimaksud sama teman-teman kita ini bukan handphone, tapi you harus hadirkan si Ahmad Yani dalam keadaan dia itu di penjara, tapi dia di penjara dulu dia disuruh cariin tuh Ahmad Yani, lu cari. Hahaha. Pakai apa carinya? Udah pincang di penjara, suruh cari lagi. Tapi aneh gini, Mr. Ji. Coba tanyain Ririn itu di mana Maniani. Ya Ririn bilang masih hidup, Mr. Ji. Nggak percaya juga, Mr. Ji. Kalau dibilang sudah mati, Mr. G, saya tahu yang paling konyol mereka itu diskusi kaitannya dengan keberadaan Ahmad Yani. Ada yang bilang di Papua, ada yang bilang di Kalimantan. ada yang bilang Sumatera. Ada yang bilang Sumatera. Prof, saya baru malam ini, Prof, selama di roomnya Mr. Ji, Prof, mendengar suara Prof Emran ketawa, Prof. Bahagia saya, Prof. Bisa Beneran Prof saya Emran ketawa. ketawa. Bukan, saya berpikir gini, ini orang-orang udah pada gila semua nih. Aduh. saya sendiri belum pernah itu membahas itu ada di mana karena nanti ditanya lagi jawabannya ngawur lagi saya. Nambah parah nanti Mr. Ji, nambah parah kita Mr. Ji. Jangan Mr. Ji. Jadi intinya begini. Kalau Ririn disuruh membuktikan keberadaannya, nggak perlu Ririn ngomong nomor handphonemu mana. Nah, cilakanya lagi ternyata handphone Ririn itu juga sudah di-celebrate tapi tidak dikeluarkan secara utuh. Nah, itulah yang kemarin disuarakan oleh Bu Jelita. Nah, ada komunikasi, coba cilakanya itu di situ ada komunikasi Ririn dan Ahmad Yani. Ada juga komunikasi Priyo itu di dalam handphone itu. Nah, nomor-nomor yang baru itu, teman-teman, nomor-nomor yang baru itu Ririn tidak tahu dan dicek tuh tidak akan bisa. Tapi kalau nomor lama itu atas namanya dia. Coba. Ini memang ada upaya lain itu ya, ada upaya lain. Tapi kalau diajak ngomong begini ya, tolong buktikan ya. Yang buktikan siapa, yang pegang itu siapa, kan begitu. Ngono loh. Ini kopi pahit sudah ini kah? Sudah pahit kah?
Mbak Retno, saya kasih kesempatan Mbak Retno. Kasih kesempatan untuk tertawa dulu. Iya, Mister G, baru dengar suara Prof. Emran ketawa ya. Loh, kalau sama saya tuh ngakak-ngakak itu. Silakan, Bu Retno. Apa Iya, narasi? Mister G. Iya, narasinya gini aja. Jadi begini, ini nanti kita dibilang Ririn mania, Mister G. Nggak apa-apa Kak Retno, Iya, kita Ridwan nggak apa-apa, soalnya biarin begini mereka. Mister G. Tadi waktu saya ada di koma lain gitu ya, kan saya bernarasi gitu kan. Nah terus ditanya gini, "Eh, Mbak percaya Ririn, percaya Ririn atau percaya nggak sama Ririn? Percaya nggak sama Prio gitu?" Ya saya bilang begini, ya saya nggak percaya keduanya, orang saya nggak kenal. Hmm. Kenal juga enggak gitu kan. Jadi memaksakan sesuatu yang harus eh, saya tuh harus percaya dengan mereka gitu loh. Saya nggak kenal gitu. Yang saya kritisi ini kan eh, proses hukumnya, penegakan hukumnya yang saya kritisi, bukan saya percaya Ririn atau Prio. Karena kan setiap saya ini apa, saya tuh tadi kan naik ya. Jadi penggiringan opininya tuh bahwa di roomnya Mr. G ini penggiringan opini untuk mengikuti Mr. G bahwa kita ini pembela Ririn itu Mr. G. Ada lagi yang lebih parah, Mister C. Ada lagi yang Sebenarnya lebih kan, parah itu. iya sebetulnya kan kita nih kayak berkomal sampai malam-malam pagi kan karena kalau kasusnya berjalan dengan prosedur hukum nggak mungkin lah kita komal di sini. Beda pendapat kan boleh tapi jangan memaksakan istilahnya kalau kita nggak sama nggak sependapat dengan mereka kita ini di preminya pendukung Ririn gitu itu Mister. Iya, itu saya manusiawi, tapi kan saya juga nonton kok. Saya Tapi nonton lihat yang lihat lebih parah ada Mister Z. Mau denger apa itu. nggak? Mau denger Ini nggak? tadi juga seperti Bang Celote juga kan gitu ditanya percaya nggak sama Prio Ya percaya nggak hanya sama itu aja, hanya itu aja Kak Retno. Mereka itu hanya aja yang ingin iya yang ditanya itu jadi bukan itu ditanya aja itu sama mereka. gimana barang bukti perlakuannya gimana istilahnya prosedur hukumnya gimana nggak dibahas gitu yang dibahas itu cuma kita tuh harus percaya sama siapa gitu Ya itu kan mereka makanya cari tadi Bang mencari Celote juga pembenaran. dikeroyok. Mereka mencari pembenaran. Itu Malam aja. teman-teman. Malah. Jadi Ada yang lebih parah kita gini. ini Halo misalnya malam. gini, Malam Bang Slote. malah. Ayo Bang Celote bernarasi. Ya, Enggak, Mister Pro Ji, Emran dulu, Prof Emran dulu. enggak. pikir Saya dengerin saya, aja Mbak. lagi dalam perjalanan balik. Bang Slote bentar ya, Prof Emran dulu nih Bang. Siap. Enggak, pikir saya yang ditanyakan ke Kak Retno ini, Ahmad Yani di mana Ahmad Yani? Saya nggak tahu Prof. Ahmad Yani ada di mana. Ya kalau saya tahu udah saya bawa ke KDM. Lumayan 750. Iya, kalau Oh, ditanya mungkin Ahmad Yani ada di mana saya nggak tahu Prof. mungkin itu kali motivasinya Mister Ji. 750 juta itu Mister Ji. Ya kalau ditanya Mister, kalau ditanya Ahmad Yani ada di mana, ya saya lihat Ahmad Yani ada dalam mimpi saya Prof. Itu aja. Wah, Kak Retno sudah mulai memimpikan Aman Yani, Mr. Z. Jadi yang lebih parah gini, Mr. Z ya. Saya sih apa ya, selagi dia nggak membawa personal ya kan. Jadi ya intinya